Iya, bentar ya. Oke, ini adalah pembelajaran yang pamungkas ya. Jadi presentasi dari kelompok 5 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dan selamat malam kepada kita semua. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita malam ini dengan hujan yang rintik-rintik, ya sedikit kita dingin, ya kita semangat mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Untuk itu waktu saya persilakan kepada kelompok 5. Baik Pak, terima kasih. Sudah nampak Pak, teman-teman? Oke. Ya, clear. Baik, selamat malam buat Pak Nijamuddin selaku dosen pengampu dan teman-teman lainnya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Adapun yaitu Bang Ahmadi, saya sendiri Bowan, Bang Denis, Bang Roy, Kak Febrianti, Bang Rizky, dan Kak Cindy Brampu yang akan mempresentasikan dengan judul Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Adapun kutipan yang kita ambil, integritas, transparansi, dan pemberantasan korupsi harus menjadi bagian dari budaya dari Angel Gurria. Untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Bang Ahmadi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Bohan atas waktunya. Yang pertama, pendahuluan. Korupsi saat ini sudah menjadi tren di mana-mana. Yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas lagi, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Mulai dari kepala desa sampai ke level menteri. Korupsi kini sudah menjalar sampai ke penegak hukum dan ke pihak swasta. Perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium 4 yang susah disembuhkan. Banyak orang bertanya, apakah korupsi yang sudah mengakar di mana-mana masih bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, sehingga korupsi tidak ada lagi di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Jika kita jawab realistis, tentu jawabannya tidak. Tetapi bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi perilaku korupsi dengan cara mencabut akar-akar korupsi tersebut. Yang akarnya adalah kebodohan dan kemiskinan. Karena dari kebodohanlah yang melahirkan kemiskinan, dan kemiskinan yang membuat orang berperilaku korup. Sangat ironis memang ketika melihat sumber daya alam di Indonesia yang melimpah ruah tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh negeri kita tercinta. Bahkan orang-orang luar negeri menyebut Indonesia adalah kepingan surga atau serpihan surga, yang mana di dalamnya banyak sekali hasil-hasil bumi yang bisa dimanfaatkan dan akan menjadi puing-puing emas atau untuk Indonesia. Kita tidak pernah bersyukur mengelola dengan baik apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ditambah lagi perilaku korup para pemimpin kita yang rakus dan tamak terhadap harta, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang pada akhirnya banyak melakukan penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya menyebabkan korupsi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dampak dari perilaku korupsi selanjutnya akan
Lanjutkan oleh Kak Febrianti. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Halo, Kak. Baik, saya aja yang melanjutkan. Dampak dari perilaku korupsi: 1. Meningkatkan utang negara. 2. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 3. Meningkatkan kemiskinan. 4. Birokrasi tidak efisien dan kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi harus diberantas dengan tuntas sampai ke akarnya. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya yang merugikan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Cindy Brambu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Boan. Slide berikutnya yaitu mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia. Nah, faktor pertama itu adalah karena sulitnya memberantas korupsi sangat diberantas di Indonesia karena jika ditinjau dari sisi historisnya, para penjajah dan pendahulu sudah menampilkan tanggungan kita perilaku koruptif. Kedua, sistem birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum untuk meraup keuntungan dengan meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan. Ketiga, hukum yang lemah menciptakan pemikiran bagi para oknum untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum serta penggunaan kekuasaan yang mengintervensikan proses pengadilan, membuat para koruptor semakin leluasa dan melakukan korupsi. Berikutnya, realitas kasus. Nah, secanggih apapun sistem, jika masih ada KKN, maka sistem akan menjadi mandul dan hukum menjadi pandang bulu. Berikutnya, para pelaku korupsi justru sudah membuat sistem mereka sendiri dalam memahami bentuk untuk membasmi, memahami dan untuk mensiasati dan mencari celah, memahami untuk out the box atau bahkan no box. Nah, berikutnya bagaimana cara kita untuk menanggulangi budaya korupsi tersebut? Bisa kita perankan mulai dari peran perguruan tinggi, kemudian peran mahasiswa, dan juga peran masyarakat. Nah, seperti apa dia peran perguruan tinggi? Yang pertama itu adalah di mana kita lihat perguruan tinggi sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa, dapat menjadi tempat membangun karakter dan watak. Perguruan tinggi juga dapat memberikan nuansa yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan etika yang tidak ditanamkan, termasuk di dalamnya ada kebudayaan anti korupsi. Nah, perguruan tinggi di Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi, karena manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memuliakan kompetensi dan profesionalitas, serta dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritualitas, serta peranan mahasiswa. Berikutnya, apa aspek yang diterapkan dalam sebuah perguruan tinggi? Nah, bisa kita lihat di slide yang sudah di-share dengan berlandaskan Tridharma perguruan tinggi. Ada 3 hal yang bisa dilakukan dalam mengoptimalisasi perguruan tinggi. Yang pertama, pada bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, hal yang paling penting bisa dilihat dan dirasakan mahasiswa adalah contoh ketauladanan pejabat perguruan tinggi, kemudian juga para dosen untuk bersikap jujur, tegas, dan disiplin kepada mahasiswanya. Berani mengikis budaya, memberi amplop oleh mahasiswa, berani tegas dengan memberikan punishment untuk mahasiswa yang mencontek pada saat ujian, kemudian juga melakukan drop out bagi siswa yang plagiat dalam penyusunan skripsi, dan juga sebaliknya untuk mahasiswa yang berprestasi, jujur harus diberi reward oleh perguruan tinggi. Yang kedua, dalam bidang penelitian. Nah, dalam bidang ini perguruan tinggi diharapkan aktif dalam melakukan penelitian dan mengadakan seminar tentang pemberantasan korupsi yang hasilnya nanti dapat disampaikan ke DPR dan pemerintah untuk merumuskan hukum positif yang tepat dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam bidang pencegahan. Dan untuk lembaga penegak hukum sebagai informasi dan juga ketika menangani tindakan kasus korupsi. Berikutnya, untuk bidang
gunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni, baik lukisan, drama, dan lain-lain, juga dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, pada tahap akhir-akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Berikutnya, peran masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksud untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu strategi preventif. Masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Strategi detektif. Masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sedini mungkin. Berikutnya, strategi advokasi. Masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi terhadap institusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya, dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Saya kembalikan kepada Bang Bowan. Terima kasih. Terima kasih Bang Rizky Fauzan. Kesimpulan, budaya korupsi akan menghancurkan peradaban suatu bangsa, menghancurkan sistem perekonomian, dan yang lebih parah lagi akan menghancurkan mentalitas suatu bangsa, terutama kepada para generasi mudanya. Sehingga untuk mengikis budaya korupsi tersebut, sedari awal kita sudah harus mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita tentang nilai-nilai moralitas yang bernama kejujuran. Karena kejujuran suatu bangsa itu yang akan menjadi modal pembangunan suatu bangsa menjadi bangsa yang besar, maju, dan beradab. Keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masih dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Terima kasih. Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan.